Macam yang korang tahu, bulan depan tarikh 28 Mei dekat Stadium Bukit Jalil, ASEAN All-Star akan berlawan dengan kelab Manchester United. Ogah bela ASEAN All-Star, 4 pemain keturunan pilih bela Garuda demi tiket ke Piala Dunia. Sukses Timnas Indonesia ada di tangan kita, tunjukkan dukunganmu dengan like, komen, dan subscribe channel kita Garuda. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. 4 pemain keturunan Indonesia yang kini menjadi tulang punggung timnas senior, Jay Izzes, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, dan Sandy Walsh, secara tegas menolak panggilan Presiden AFF untuk memperkuat tim ASEAN All-Star dalam laga uji coba melawan Manchester United pada tanggal 28 Mei tahun 2025 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Keputusan ini bukan tanpa alasan, mereka bukan tak menghormati panggilan itu, tapi karena satu hal yang jauh lebih besar dan lebih sakral bagi mereka, yakni bendera merah putih dan mimpi jutaan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ya, pada tanggal 5 Juni dan tanggal 10 Juni tahun 2025 nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan 2 raksasa, China dan Jepang. Laga kontra China akan digelar di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Karno GBK yang sudah siap bergemuruh dengan 80.000 supporter fanatik Garuda. Sementara laga pamungkas kontra Jepang akan berlangsung di negeri matahari terbit, yang diyakini bakal jadi ujian mental sekaligus kesempatan emas Indonesia untuk mencetak sejarah besar, lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dan selangkah lebih dekat menuju panggung dunia. Di tengah hiruk-pikuk euforia kedatangan Manchester United ke Asia Tenggara untuk tur akhir musim, para pemain bintang ASEAN dari berbagai negara dipanggil untuk membentuk skuad ASEAN All-Star. Federasi Sepak Bola ASEAN AFF menunjuk pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, sebagai nahoda tim. Federasi masing-masing negara pun mulai mengumumkan pemain yang akan berpartisipasi. Dari Indonesia, sempat beredar kabar bahwa beberapa nama seperti Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferreri turut dipanggil. Namun, publik langsung dibuat terkejut ketika 4 pemain andalan Indonesia justru menolak mentah-mentah undangan tersebut. Jay Izzes, bek tengah berdarah Belanda yang bermain di Serie A Italia, dikenal sebagai sosok yang kalem namun punya komitmen luar biasa. Dalam pernyataan tidak langsung lewat tim manajemen, Jay menyampaikan bahwa waktunya terlalu mepet untuk laga ASEAN All-Star karena ia sedang fokus pada program recovery dan taktik untuk menghadapi duel kontra China dan Jepang. Baginya, tugas bela negara jauh lebih utama dibandingkan eksibisi hiburan melawan klub Eropa. Saat ditanya media Inggris, Ole Romeni secara halus menyindir panggilan tersebut sebagai lelucon, "Ada bendera yang harus kupertahankan, bukan sekadar pamer skill di depan klub Inggris." Ucapan itu pun viral dan supporter Indonesia merasa bangga dengan loyalitas pemain keturunan satu ini. Sementara itu, Ragnar Oratmangun, winger lincah yang sering jadi pembeda di lini serang timnas, juga menolak dengan alasan ingin menjaga kondisi agar tampil 100% untuk laga berat kontra Jepang. Ragnar diketahui sedang menjalani latihan khusus bersama pelatih fisik pribadinya demi memastikan dirinya siap tempur saat kembali ke Jakarta. Tak ketinggalan, Sandy Walsh, bek kanan tangguh yang juga bermain di Liga Jepang, memilih untuk stay bersama skuad Garuda. Ia disebut-sebut bahkan sudah lebih dulu menyatakan mundur dari segala agenda di luar timnas sejak bulan lalu. "Saya hanya ingin fokus ke timnas, lawan China dan Jepang bukan pertandingan biasa. Ini sejarah," ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan media lokal Jepang. Keputusan keempat pemain ini langsung menuai pujian dari netizen Indonesia. Bahkan, sejumlah legenda sepak bola nasional seperti Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto ikut memberikan apresiasi. Mereka menyebut keputusan itu sebagai bukti bahwa timnas Indonesia kini benar-benar dihuni pemain dengan mental juara dan rasa nasionalisme tinggi. Menariknya, di saat pemain Indonesia justru memilih menolak ASEAN All-Star, negara lain justru berlomba-lomba mengirim pemain terbaik mereka.
Dari Malaysia ada Arif Aiman, Vietnam menyumbang Nguyen Quang Hai, bahkan Thailand mengirim Chanatip Songkrasin. Tim ASEAN All-Star jelas akan tampil megah, tapi kehilangan daya magis dari Indonesia, dan buat banyak pendukung Garuda, keputusan ini dianggap sebagai bentuk perlawanan halus terhadap dominasi AFF yang kerap dianggap meremehkan Indonesia. Publik juga mempertanyakan mengapa laga uji coba seperti ASEAN All-Stars vs Manchester United digelar hanya seminggu sebelum laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Banyak yang menyebut AFF tak peka terhadap prioritas negara-negara anggotanya, khususnya yang sedang berjuang ke level tertinggi dunia. Padahal, justru jika Indonesia lolos ke ronde ketiga bahkan ke Piala Dunia, itu akan jadi prestasi terbesar sepanjang sejarah ASEAN di level FIFA. Kini, semua mata tertuju ke 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025, para pemain pilihan Patrick Kluivert dan Alex Pastor sedang dalam mode serius, persiapan matang, latihan intensif, dan analisis detail dilakukan setiap hari. Bahkan, kabarnya timnas akan melakukan simulasi laga tertutup melawan tim lokal sebelum menjamu China di GBK. Dan di tengah semua itu, keputusan JIZ, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, dan Sandy Walsh bukan sekadar penolakan terhadap ajakan main bareng Manchester United, tapi ini adalah bentuk nyata bahwa mereka bukan pemain biasa, mereka adalah prajurit Garuda sejati, yang memilih medan perang sesungguhnya, bukan panggung hiburan.